Perang Hunain meletus pada Syawal tahun ke-8 Hijriah. Perang ini terjadi setelah Allah memuliakan Rasul-Nya dengan penaklukan kota Makkah. Kaum Quraisy yang sebelumnya memerangi Rasulullah telah berubah 180 derajat menjadi sosok orang-orang yang ingin dekat dengan Rasulullah. Sementara itu, para pembesar dan tokoh-tokoh kabilah Hawazin dan kabilah Sakif sibuk memperbincangkan kemenangan Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka iri dan dengki dengan kemenangan yang sedang dinikmati Rasulullah dan kaum muslimin. Demikianlah, akhirnya kedua kabilah itu berkumpul di bawah komando Malik bin Auf, salah seorang pimpinan kabilah Hawazin. Dengan membawa serta semua harta benda, kaum wanita, dan anak-anak, mereka berkumpul untuk kemudian bergerak ke sebuah daerah bernama Autas. Sebuah tempat yang terletak antara Makkah dan Thaif. Pasukan perang itu sengaja berangkat bersama kaum wanita, anak-anak, dan harta benda, agar mereka tidak lari dari medan peperangan. Sebab dengan adanya wanita, anak-anak, dan harta benda, mereka akan berusaha melindungi semua yang mereka miliki itu. Ketika pasukan besar semakin mendekat dengan posisi Rasulullah, pada 6 Syawal Rasulullah pun berangkat membawa 12.000 prajurit Islam, 10.000 orang berasal dari Madinah dan 2.000 orang berasal dari Makkah. Rasulullah lalu mengutus Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami untuk menyusup ke tengah-tengah pasukan musyrikin. Abdullah diperintahkan tinggal beberapa saat bersama mereka guna mencari tahu kondisi mereka untuk kemudian kembali menemui Rasulullah. Abdullah berangkat, menyusup di tengah-tengah orang-orang musyrikin, tinggal untuk sesaat dan kembali pulang menemui Rasulullah dengan membawa berita. Abdullah menceritakan kepada Rasulullah bahwa Safwan bin Umayyah memiliki begitu banyak baju besi dan berbagai macam persenjataan perang. Segera Abdullah diutus untuk menemui Safwan yang saat itu belum memeluk Islam. Ketika menerima Abdullah, Safwan bertanya, "Apakah Muhammad akan merampas semua ini?" Abdullah menjawab, "Tidak, semua ini pinjaman. Dan semua ini dijamin keutuhannya sampai kami mengembalikannya lagi kepadamu." Safwan pun memberikan 100 baju besi dan berbagai macam persenjataan yang dibutuhkan. Sementara itu, di pihak musuh Malik bin Auf rupanya mengetahui rencana kedatangan Rasulullah. Dia langsung menyiapkan pasukannya di lembah Hunain dengan disebar di berbagai sudut. Malik mengingatkan kepada pasukannya bahwa mereka harus bisa melumpuhkan Rasulullah dan pasukannya hanya dengan satu serangan. Ketika kaum muslimin sampai di lembah Hunain, dalam kondisi gelap karena hari masih sangat pagi, muncullah sekian banyak pasukan yang langsung menyerang mereka dari tempat-tempat persembunyian di balik lembah. Mereka menyerang kaum muslimin secara habis-habisan. Kuda-kuda perang pun berlarian ke sana kemari sementara seluruh prajurit terpaksa mundur tanpa mempedulikan satu sama lain. Melihat hal itu, Rasulullah segera menyingkir ke sisi kanan seraya berseru ke arah pasukan muslimin, "Kemari mendekatlah kepadaku, wahai hamba-hamba Allah. Aku seorang nabi, tidak mungkin aku berdusta. Aku adalah keturunan Abdul Muthalib." Imam Muslim meriwayatkan dari Abbas yang berkata, "Aku ikut serta bersama Rasulullah dalam perang Hunain. Aku dan Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib senantiasa mendampingi Rasulullah dan tidak pernah menjauh darinya yang mengendarai seekor bagal berwarna putih." Ketika pasukan kaum muslimin dan kafir benar-benar saling berhadapan, pasukan kaum muslimin langsung mundur dari medan pertempuran. Sementara Rasulullah langsung memacu bagalnya menjauhi pasukan kafir. Abbas berkata, "Saat itu aku mengambil cambuk bagal Rasulullah untuk menghela agar bagal itu berhenti dan tidak berlari terlalu kencang." Sementara itu, Abu Sufyan meraih tali kekang bagal Rasulullah itu. Rasulullah lalu berseru, "Panggil semua ashab as-samrah." Maksudnya adalah para peserta bayat Ridwan. Abbas memiliki suara yang keras. Abbas melanjutkan, "Aku lalu berteriak sekuat tenaga, 'Wahai ashab as-samrah.'" Abbas berkata,
Demi Allah, sungguh saat itu seakan-akan aku memperdengarkan suara lembut kepada mereka semua ketika mereka mendengar suaraku seperti seekor induk sapi yang berlemah lembut kepada anak-anaknya. Mereka lalu menjawab, "Labaik, labaik." Lalu kemudian mereka langsung berbalik arah untuk melawan orang-orang kafir. Kemudian terdengar seruan, "Wahai Ansor." Sementara Rasulullah yang melihat kehebatan kaum Ansor berperang, langsung berseru, "Inilah saatnya perang yang sengit." Kemudian beliau mengambil beberapa batu kerikil dan beliau melemparkannya ke arah orang-orang kafir seraya berkata, "Mereka akan kalah, demi Tuhannya Muhammad." Seketika itu Allah menghunjamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang musyrikin, sehingga mereka kalah dan segala kesombongan yang semula tampak dalam diri mereka kini telah sirna. Sebagian dari mereka berhasil dibunuh pasukan muslimin, sementara sebagian lagi dijadikan tawanan perang. Tawanan-tawanan perang itu lalu digelandang ke hadapan Rasulullah. Usai peperangan ini Rasulullah bersabda, "Siapa saja membunuh seorang kafir dan memiliki bukti akan itu, harta yang ada pada si terbunuh menjadi miliknya." Ibnu Ishaq dan lainnya meriwayatkan dari Anas bin Malik, pada perang Hunain, Abu Talhah seorang diri memperoleh rampasan perang dari 20 orang kafir yang berhasil dia bunuh. Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah melihat Ummu Sulaim binti Mulhan. Dia bersama suaminya Abu Talhah. Rasulullah memanggilnya, "Ummu Sulaim." Ummu Sulaim berkata, "Ya, demi bapak dan ibuku, wahai Rasulullah. Bagaimana jika membunuh orang-orang kafir yang sudah kalah itu, sebagaimana engkau membunuh orang-orang yang telah memerangimu?" Sambil mengatakan itu, Ummu Sulaim tampak menggenggam sebilah belati. Abu Talhah yang melihat hal itu bertanya, "Wahai Ummu Sulaim, mengapa kau menggenggam sebilah belati?" Ummu Sulaim menjawab, "Jika ada orang musyrik yang mendekatiku, aku akan segera mengambil pisau ini dan meletakkannya ke arah orang itu." Rasulullah melewati seorang wanita yang telah dibunuh Khalid bin Walid. Saat itu banyak orang mengerumuni wanita itu. Rasulullah bertanya, "Ada apa ini?" Mereka menjawab, "Wanita ini telah dibunuh Khalid bin Walid." Rasulullah berkata kepada orang-orang di situ, "Temui Khalid dan katakan kepadanya, Rasulullah melarangmu untuk membunuh anak kecil, wanita, dan budak." Rasulullah memerintahkan agar harta rampasan perang dikumpulkan untuk kemudian disimpan di Jiranah. Mas'ud bin Amr al-Ghifari ditunjuk sebagai penanggung jawab harta rampasan ini. Dari Hunain, Rasulullah dan pasukannya bergerak menuju Taif dan mengepung daerah tersebut. Saat itulah, orang-orang dari kabilah Sakif menghujani pasukan Islam dengan panah dari benteng mereka sehingga jatuh beberapa korban dari pihak pasukan Islam. Namun Rasulullah terus melanjutkan pengepungan terhadap kota Taif sampai belasan hari, dalam riwayat lain bahkan lebih dari 20 hari. Setelah melakukan pengepungan, barulah terlihat bahwa Rasulullah akan meninggalkan Taif. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa saat hendak meninggalkan Taif, Rasulullah berseru kepada para sahabatnya, "Kita akan pulang." Sebagian sahabat bertanya, "Mengapa kita pulang, padahal kita belum berhasil menaklukkan kota ini?" Rasulullah menjawab, "Berperanglah, jika kalian menghendakinya." Para sahabat pun berperang dan beberapa dari mereka terluka. Rasulullah lalu kembali berkata kepada mereka, "Kita akan pulang besok." Para sahabat terkejut, sementara Rasulullah tertawa. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Katakanlah, mereka orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang memuji Tuhan kita." Sebagian sahabat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mohonlah kepada Allah untuk kehancuran kabilah Sakif." Namun Rasulullah justru berdoa, "Ya Allah, berilah kabilah Sakif petunjuk." Ternyata, tidak lama kemudian Allah benar-benar memberi hidayah kepada kabilah Sakif.
Utusan kabilah Sakif datang ke Madinah menemui Rasulullah untuk menyatakan keislaman kabilah tersebut. Ihwal harta rampasan perang dan aturan pembagiannya menurut Rasulullah. Dari Hunain, Rasulullah kembali ke Jiranah, tempat penampungan para budak dan semua harta rampasan dari kabilah Hawazin saat perang Hunain. Di kota itu, Rasulullah membagi budak-budak tersebut. Namun, beberapa saat kemudian datanglah utusan dari kabilah Hawazin yang telah memeluk Islam. Mereka meminta kepada Rasulullah agar harta dan budak-budak milik mereka dikembalikan kepada mereka. Rasulullah berkata, "Seperti yang kalian lihat, aku sedang bersama orang-orang ini, dan ucapan yang amat kusukai adalah yang paling benar. Pilihlah satu di antara dua pilihan, budak atau harta." Aku memang sengaja menunda pembagian budak dan harta rampasan perang, karena aku mengharapkan kalian memeluk Islam. Saat itu Rasulullah sudah menunggu mereka selama belasan malam, yaitu setelah kembali dari Taif. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah mempersilakan kami untuk memilih antara keluarga dan harta benda kami. Sungguh, jika engkau mengembalikan keluarga kami, itulah yang lebih kami sukai." Setelah mendengar jawaban itu, Rasulullah berdiri di tengah kaum muslimin, memuji Allah dengan segala yang memang patut baginya, dan kemudian bersabda, "Sesungguhnya saudara-saudara kalian ini datang dalam keadaan bertaubat. Menurutku, aku mengembalikan orang-orang tawanan mereka kepada mereka. Siapa saja di antara kalian yang ingin mengembalikan tawanan itu, lakukanlah. Siapa saja di antara kalian yang suka memiliki bagian dari tawanan itu dengan syarat aku akan memberikan kepadanya bagian lain sebagai gantinya sejak ditetapkan aturan fai ini maka lakukanlah." Seketika itu juga semua orang serentak berseru, "Hal itu baik bagi kami, wahai Rasulullah." Rasulullah lalu bersabda, "Kami tidak mengetahui siapa di antara kalian yang tulus ikhlas mengembalikan orang-orang tawanan itu dan siapa orang yang tidak. Hendaklah kalian kembali kepada para pembesar kalian, agar mereka dapat menyampaikan kepada kami tentang urusan kalian." Orang-orang pun pulang untuk berbicara dengan para pembesar mereka. Kemudian, mereka kembali menemui Rasulullah dan memberitahukan kepadanya bahwa mereka tulus ikhlas. Saat itu juga, semua tawanan perang yang ada di tangan pasukan Islam dikembalikan kepada pihak kabilah Hawazin. Rasulullah lalu bertanya kepada utusan kabilah Hawazin, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Ishaq, mengenai Malik bin Auf, apa yang dia lakukan. Para utusan Hawazin menjawab, dia berada di Taif bersama kabilah Sakif. Rasulullah lalu berkata, "Beritahu dia bahwa jika dia datang dengan niat masuk Islam, aku akan mengembalikan keluarganya, hartanya, dan aku juga akan memberikan 100 ekor unta kepadanya." Mereka memberitahukan hal itu kepada Malik. Tidak berapa lama kemudian, Malik menemui Rasulullah di satu tempat antara Jiranah dan Makkah. Rasulullah mengembalikan keluarga Malik, hartanya, dan juga memberinya 100 ekor unta. Setelah menerima semua itu, Malik memeluk Islam dan terus menjadi penganut agama Islam yang amat baik. Selain itu, Rasulullah juga mengistimewakan para mu'alaf, yaitu orang-orang Makkah yang baru masuk Islam, dengan memberi mereka bagian dari harta pampasan perang lebih banyak dan ditambah pula berbagai macam pemberian lainnya. Rasulullah memang sengaja membagikan pemberian seperti ini kepada mereka agar keyakinan mereka terhadap Islam semakin kukuh. Namun, rupanya sebagian orang Ansar merasa Rasulullah pilih kasih. Mereka berkata, "Semoga Allah mengampuni Rasulullah. Beliau telah memberikan bagian kepada Quraisy dan membiarkan kami dengan pedang-pedang kami yang bercucuran darah mereka." Ketika berita itu sampai di telinga Rasulullah, beliau segera mengirim utusan meminta agar kaum Ansor berkumpul di satu tempat yang telah disediakan untuk mereka. Saat itu, hanya kalangan Ansor yang diundang. Setelah orang-orang Ansor berkumpul, Rasulullah berdiri di tengah-tengah mereka, memuji Allah,
memujanya, dan kemudian bersabda, "Wahai kaum Ansor, apa arti ucapan kalian yang kudengar? Bukankah aku datang kepada kalian ketika kalian dalam keadaan tersesat, kemudian Allah memberi kalian hidayah lewat diriku? Dulu kalian berpecah belah, kemudian Allah menyatukan kalian lewat diriku. Dulu kalian miskin dan Allah membuat kalian menjadi kaya melalui diriku." Setiap Rasulullah mengucapkan kata-katanya itu, kaum Ansor selalu menimpali dengan, "Benar wahai Rasulullah. Allah dan Rasulnya memang lebih terpercaya dan lebih utama." Kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah kalian bersedia memenuhi seruanku, wahai kaum Ansor?" Mereka menjawab, "Seruan apakah yang harus kami penuhi, wahai Rasulullah? Sungguh hanya bagi Allah dan Rasul-Nya lah segala kemurahan dan keutamaan." Mendengar itu, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, jika sekiranya kalian ingin, tentu kalian akan mengatakan sesuatu yang pasti kalian menjadi benar dan kalian juga akan dibenarkan. Yaitu, kata-kata, engkau datang kepada kami dengan didustakan, lalu kami membenarkanmu. Engkau dihinakan, lalu kami menolongmu. Engkau diusir dan kami melindungimu. Saat engkau papa, kamilah yang mencukupimu." Namun orang-orang Ansor itu langsung menukas, "Tapi anugerah bagi kami adalah Allah dan Rasul-Nya." Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai kaum Ansor, apakah kalian telah menemukan dalam diri kalian kecenderungan pada dunia yang kugunakan untuk menjinakkan satu golongan agar mereka mau memeluk Islam, sementara aku memasrahkan kalian pada keteguhan Islam kalian? Wahai kaum Ansor, tidakkah kalian rela jika ada sekelompok orang pergi dengan membawa domba dan unta, sedangkan kalian pulang bersama Rasul kalian? Demi Allah, sungguh apa yang kalian miliki itu jauh lebih berharga daripada apa yang mereka miliki. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh jika bukan karena hijrah, tentu aku salah seorang dari golongan Ansor. Sungguh jika sekiranya orang-orang menempuh jalan suatu lembah atau tepi gunung, dan orang-orang Ansor menempuh jalan di suatu lembah atau di tepi gunung yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan di lembah yang dipilih orang-orang Ansor. Sesungguhnya kalian akan menjadi terasing sepeninggalku kelak, maka bersabarlah hingga kalian bertemu denganku di telaga Haud. Ya Allah, berilah rahmat kepada golongan Ansor serta keturunannya." Mendengar ucapan Rasulullah itu, menangislah orang-orang Ansor hingga air mata mereka membasahi jenggot-jenggot mereka. Orang-orang Ansor itu lalu berkata, "Kami ridha atas pembagian dan pemberian dari Allah dan Rasul-Nya." Sekelompok Arab Badui lalu mengikuti Rasulullah untuk meminta tambahan dari apa yang telah diberikan kepada mereka. Orang-orang Badui itu terus memaksa Rasulullah dan mengambil selendangnya. Rasulullah menoleh sambil berkata, "Kalian, berikan selendangku. Demi Allah, jika aku memiliki ternak sebanyak pohon yang tumbuh di Makkah, niscaya aku akan membagikannya kepada kalian sehingga kalian tidak menilaiku sebagai kikir, pendusta, dan pengecut. Demi Allah, aku tidak memiliki apa-apa dari fai kalian kecuali hanya 1/5, dan yang 1/5 itu pun dikembalikan lagi kepada kalian." Kemudian seorang Arab Badui menemui Rasulullah dan langsung menarik selendang yang beliau kenakan dengan kuat. Saat itu Rasulullah mengenakan sehelai selendang Najrani yang tebal. Orang Arab Badui itu berkata, "Berikan aku harta Allah yang ada padamu." Rasulullah menoleh, melihat orang Badui itu dan tertawa. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk memberikan sesuatu kepada si Badui. Ibnu Ishaq berkata, kemudian Rasulullah berangkat dari Jiranah untuk menunaikan umroh. Usai menunaikan umroh, beliau pulang ke Madinah setelah sebelumnya mengangkat seorang pemimpin untuk mengurus Makkah. Penerima mandat itu adalah seorang sahabat bernama Attab bin Usaid. Petikan pelajaran. Dari Perang Hunain kita mendapatkan banyak pelajaran terkait akidah Islam dan hukum kausalitas, yakni hukum sebab akibat.
Perang Badar memberi pelajaran kepada kaum muslimin bahwa jumlah pasukan yang sedikit belum tentu dapat dikalahkan pasukan yang banyak, selama mereka sabar dan bertakwa. Sementara itu, Perang Hunain memberikan pelajaran sebaliknya. Jumlah pasukan yang banyak tidak ada, artinya jika mereka tidak bersabar dan bertakwa. Saat Perang Badar terjadi, Allah menurunkan ayat-ayat berkenaan dengannya. Demikian pula ketika Perang Hunain meletus. Jumlah kaum muslimin dalam Perang Badar jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan musuh. Namun, karena keyakinan mereka terhadap Islam yang lurus, kematangan keimanan dan kekuatan loyalitas mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, ihwal jumlah ini bukan kendala bagi mereka. Sementara itu, jumlah kaum muslimin saat Perang Hunain lebih banyak daripada jumlah pasukan musuh. Namun, jumlah banyak itu tidak berguna sama sekali. Saat keimanan tidak menghunjam di jiwa, semangat Islam tidak bergolak dalam kalbu yang paling dalam. Persiapan pasukan kaum muslimin di Perang Hunain begitu sempurna. Namun pada saat yang sama, dunia dan hawa nafsu menggerogoti jiwa dan hati mereka. Kesiapan fisik dan jumlah pasukan yang banyak tidak menjamin kemenangan. Oleh karena itu, tidak heran bila kaum muslimin lari tunggang langgang dan terpecah di lembah Hunain saat tiba-tiba pasukan musuh menggempur. Akan tetapi, kaum muhajirin dan ansor mendengar teriakan Rasulullah, hingga mereka kembali dan membentengi Rasulullah. Mereka terjun lagi dalam peperangan dengan penuh keberanian. Karena kaum muslimin kembali berperang inilah, yang menjadikan mereka menangguk kemenangan. Ketenangan kembali mengisi hati mereka dan Allah mengalahkan musuh-musuh mereka secara hina. Berkenaan dengan ini, Allah menurunkan ayat, "Dan ingatlah peperangan Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakanmu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang." Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Setelah itu, Allah menerima taubat dari orang-orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah At-Taubah ayat 25-27. Berikut ini beberapa pelajaran lainnya yang dapat kita petik. Pertama, menyebar mata-mata ke daerah musuh untuk mengetahui kondisi dan keadaan musuh. Sebagaimana pernah kami bahas, spionase itu dibolehkan. Bahkan hukumnya menjadi wajib jika dituntut keadaan. Dalam Perang Hunain, Rasulullah juga melakukan kegiatan mata-mata. Pada perang besar ini, Rasulullah mengutus Abdullah bin Abu Hudud al-Aslami untuk mencari informasi mengenai keadaan musuh. Abdullah kemudian kembali dengan membawa berita mengenai kondisi musuh dan persiapan perang mereka. Berkenaan dengan hukum ini, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kedua, seorang penguasa muslim boleh meminjam persenjataan dari kaum musyrikin untuk memerangi musuh-musuh kaum muslimin. Kondisi seperti ini terjadi ketika sebuah pasukan membutuhkan berbagai macam persenjataan dan persiapan perang. Untuk mengatasinya dapat dengan meminta pinjaman, baik cuma-cuma maupun sewa. Inilah yang Rasulullah SAW lakukan dalam Perang Hunain. Beliau meminjam persenjataan dari Safwan bin Umayyah, padahal saat itu Safwan masih musyrik. Ini termasuk pembahasan hukum meminta pertolongan kepada orang-orang kafir dalam peperangan. Kami telah membahas masalah ini di bagian lalu, yaitu dalam pembahasan tentang Perang Uhud. 1. Meminta tolong kepada orang-orang kafir itu ada dua macam. 2. Meminta keterlibatan orang-orang kafir membantu kaum muslimin dalam peperangan. Hal ini telah dibahas dalam hadis ketika membahas Perang Uhud. Boleh saja meminta bantuan orang-orang kafir untuk berperang bersama kaum muslimin, jika keadaannya menuntut demikian. Di samping itu,
Kaum muslimin sudah yakin pada kejujuran dan amanah mereka yang akan berperang bersama kaum muslimin. Meminta pertolongan kepada orang-orang kafir dalam hal persenjataan dan berbagai persiapan perang. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Ini dibolehkan, dengan syarat tidak menodai kemuliaan kaum muslimin. Dengan syarat, tidak membuat kaum muslimin berada di bawah kekuasaan kaum kafir. Juga tidak membuat kaum muslimin meninggalkan berbagai kewajiban mereka. Kita dapat lihat sama-sama bagaimana posisi Safwan bin Umayyah saat itu. Dia yang saat itu sedang kalah dan lemah meminjamkan persenjataannya kepada Rasulullah, sementara Rasulullah berada dalam posisi yang kuat. Ketiga, keberanian Rasulullah dalam peperangan. Anda bisa menyaksikan bagaimana keberanian Rasulullah dalam perang Hunain ini, keberanian sejati dan jarang ditemukan tandingannya. Yaitu, ketika pasukan kaum muslimin terpecah belah di lembah Hunain. Bukan itu saja, kaum muslimin lari tunggang langgang meninggalkan medan pertempuran. Tak tersisa seorang pun, kecuali Rasulullah tetap di medan pertempuran menghadapi musuh. Beliau bertahan di kancah pertempuran dengan teguh, dan ternyata hal ini berpengaruh kepada para sahabatnya. Para sahabatnya kembali menemaninya dan terjun ke medan pertempuran dengan penuh keberanian. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai perang Hunain menyatakan, "Hemat saya, keberanian Rasulullah itu sempurna tanpa tandingan. Keberaniannya langsung dilihat bala tentaranya. Rasulullah tidak pernah sekalipun melarikan diri dan meninggalkan medan pertempuran. Semua ini bisa terjadi karena kepercayaan Rasulullah kepada Allah amat tinggi. Bukan itu saja, sikap tawakal kepada Allah yang beliau miliki juga begitu sempurna. Ditambah lagi, beliau selalu yakin bahwa Allah pasti menolongnya dan menyempurnakan risalah yang beliau bawa serta memenangkan Islam atas seluruh agama yang ada." Keempat, hukum keikutsertaan wanita dalam jihad bersama kaum pria. Berdasarkan hadis-hadis sahih, tujuan keikutsertaan wanita dalam jihad adalah untuk merawat prajurit yang terluka atau memberi minum anggota pasukan. Hal ini terjadi pada masa Rasulullah dalam beberapa peperangan yang beliau ikuti. Namun, tidak ada keterangan sedikit pun mengenai keberangkatan kaum wanita ke medan perang. Meskipun Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Jihad mencantumkan bab khusus yang membicarakan perkara ini, yaitu bab wanita berperang bersama pria. Namun ternyata, hadis-hadis dalam bab tersebut tidak menunjukkan bahwa wanita diperbolehkan ikut berperang bersama kaum pria. Ibnu Hajar berkata, tidak ada satupun di antara hadis-hadis yang ada yang menjelaskan bahwa kaum wanita boleh ikut berperang. Adapun hukum berperang bagi wanita yang dibahas para ahli fikih adalah ketika negeri Islam diserang atau dijajah. Dalam kondisi seperti ini, seluruh rakyat harus ikut berperang termasuk kaum wanita. Jika diperhatikan, peran wanita dalam peperangan seperti di atas dilakukan dalam rangka mempertahankan diri. Jika tidak demikian, tidak ada hukum syariat bagi wanita untuk berperang. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwa Ummu Sulaim pernah menusuk seorang musyrikin dengan pisau belatinya, itu merupakan upaya Ummu Sulaim dalam mempertahankan diri sebagaimana telah dia jelaskan. Selain itu, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan ulama lainnya yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha dinyatakan bahwa Aisyah pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk berjihad. Rasul menjawab, "Jihad kalian wahai kaum wanita adalah pergi menunaikan ibadah haji." Yang dimaksudkan Aisyah dengan meminta izin kepada Rasulullah adalah keikutsertaan dalam pertempuran, bukan sekadar merawat orang sakit, memberi minuman ketika perang meletus, dan sebagainya. Jika yang dimaksud adalah yang terakhir, bukan ikut bertempur, hal itu diperbolehkan menurut syariat. Tentu jika memang wanita yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengemban tugas seperti itu. Di atas itu semua,
Perlu diingat bahwa keikutsertaan kaum wanita yang ingin ikut berjihad bersama kaum pria haruslah dalam kondisi menutup aurat secara sempurna dan keikutsertaan mereka memang benar-benar diperlukan. Jika ternyata keikutsertaan mereka dalam perang tidak diperlukan, atau keikutsertaan itu membuat mereka terperosok dalam hal-hal yang diharamkan, hukumnya haram. Perlu untuk Anda ketahui bahwa hukum-hukum Islam saling berkait antara yang satu dan lainnya. Jadi, tidak dibolehkan menjadikan dorongan hawa nafsu sebagai landasan untuk memilih atau menolak hukum-hukum atau kewajiban tertentu dalam syariat Islam. Tidak diragukan lagi, hal ini tentu menjadi bukti akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka, tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang sangat berat. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 85. Di antara tipuan buruk bagi agama Allah adalah sebagian orang yang sengaja berniat mencari keuntungan duniawi yang tidak berharga ini. Caranya, mereka mengumpulkan fatwa-fatwa syariah dan kemudian mereka pilah-pilah batas dan syarat-syaratnya dan mereka ceraikan fatwa-fatwa itu dari semua yang berhubungan dengan kesempurnaan. Lahirlah fatwa-fatwa yang sesuai menurut hawa nafsu mereka yang rendah itu. Lalu, mereka menyajikan fatwa-fatwa itu kepada sekelompok penipu dan munafik. Kelima, larangan membunuh kaum wanita, anak-anak, dan budak dalam jihad. Larangan ini tampak jelas dari sikap Rasulullah ketika melihat seorang wanita yang dibunuh Khalid bin Walid. Para ulama dan semua imam sependapat mengenai hal ini. Tentu lain halnya jika mereka ikut berperang dan terjun langsung ke medan peperangan serta membunuh kaum muslimin. Jika demikian, mereka harus dihadapi dengan terang-terangan. Ketentuan dibolehkannya membunuh wanita dan anak-anak ini juga berlaku jika pihak pasukan kafir sengaja menggunakan anak-anak dan kaum wanita mereka sebagai perisai hidup dan tidak ada jalan lain untuk menyerang kecuali dengan membunuh perisai hidup itu. Jika hal itu terjadi, penyerangan terhadap wanita dan anak-anak diperbolehkan. Berkenaan dengan hal ini, pemimpin pasukan kaum musliminlah yang berhak mengambil keputusan dengan menjadikan kondisi dan kebutuhan sebagai bahan pertimbangan utama. Keenam, hukum rampasan perang milik korban perang. Sebagaimana telah kami ungkapkan bahwa dalam perang Hunain ini Rasulullah mengeluarkan maklumat bahwa siapa saja yang berhasil membunuh prajurit musuh, harta yang ada pada musuh tersebut menjadi milik prajurit muslim itu. Hadis di atas itu muttafaqun alaih. Namun, terjadi perbedaan antar para imam seputar aturan yang berkekuatan hukum tetap ini. Apakah dia termasuk jenis hukum yang berhubungan dengan keputusan seorang imam, ataukah dia termasuk pada ranah fatwa? Atau dengan kata lain, apakah Rasulullah mengumumkan hal itu sebagai penyampai hukum dari Allah yang tidak ada pilihan lagi baginya dan tidak ada pilihan bagi siapapun juga kecuali menerimanya, sebagaimana halnya ketika beliau menyampaikan hukum-hukum sholat dan puasa? Ataukah beliau mengumumkan hal itu sebagai sebuah keputusan maslahat, yang beliau tetapkan dalam konteks dirinya sebagai pemimpin kaum muslimin yang memandang hal itu baik dan maslahat bagi para prajuritnya? Imam Syafi'i berpendapat bahwa maklumat Rasulullah itu merupakan hukum Allah yang disampaikan sang Nabi Suci. Oleh karena itu, para prajurit yang ikut berperang, di mana, dan kapanpun juga, berhak memperoleh harta rampasan perang dari prajurit musuh yang telah dia bunuh, dan untuk melakukan itu, prajurit bersangkutan tidak perlu meminta izin kepada panglima. Adapun Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa hal ini merupakan hukum yang diputuskan berdasarkan pertimbangan pemimpin atau panglima saja. Oleh karena itu, seorang prajurit kaum muslimin boleh mengambil harta rampasan sesuai yang dibunuhnya atas izin pemimpinnya. Jika ternyata sang pemimpin atau panglima tidak mengizinkan,
sal hukumnya berubah menjadi ghanimah harta rampasan yang pembagiannya ditentukan oleh pemimpin. Ketujuh, jihad bukan bentuk kedengkian terhadap orang-orang kafir. Sebagaimana yang telah kami bahas pada bagian sebelumnya ketika perang Hunain meletus, sebagian sahabat ada yang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, memohonlah kepada Allah untuk kehancuran kabilah Sakif." Namun, Rasulullah justru berdoa, "Wahai Allah, berilah kabilah Sakif petunjuk." Hadis tersebut menunjukkan bahwa jihad hanya boleh dilakukan dengan maksud untuk melanjutkan upaya menyeru ke arah kebaikan dan mencegah dari keburukan, satu tugas dan tanggung jawab seluruh manusia, di mana sebagian mereka bertanggung jawab terhadap sebagian yang lain, demi menyelamatkan umat manusia dari siksaan dan azab Allah. Oleh karena itu, doa yang boleh ditujukan kepada orang-orang kafir adalah agar mereka memperoleh hidayah. Pencapaian atas hidayah itulah yang menjadi tujuan dan hikmah disyariatkannya jihad dalam Islam. Kedelapan, kapan pasukan-pasukan Muslim berhak memperoleh harta rampasan perang? Sebagaimana telah kami jelaskan pada pembahasan lalu, Rasulullah berkata kepada para utusan Hawazin ketika mereka datang dalam keadaan Muslim, "Aku sengaja menunda pembagian ghanimah dengan harapan kalian akan memeluk Islam." Hadis ini memberikan pengertian bahwa pasukan kaum muslimin yang ikut berperang berhak memiliki ghanimah, setelah pemimpin membagi-bagikannya. Selama belum dibagikan, harta rampasan perang belum dianggap sebagai milik atau hak bagi prajurit Islam. Itulah hikmah di balik penundaan pembagian ghanimah yang Rasulullah lakukan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang penguasa harus mengembalikan harta milik pasukan kafir yang telah menjadi ghanimah jika mereka memeluk Islam, dan ghanimah tersebut belum dibagikan kepada para prajurit Muslim. Rasulullah lebih mengutamakan pilihan ini. Sikap Rasulullah terhadap para utusan kabilah Hawazin dan harta mereka yang telah dijadikan rampasan perang oleh kaum muslimin itu juga menunjukkan bahwa rampasan perang yang telah dibagikan kepada prajurit kaum muslimin tidak boleh diminta kembali oleh seorang pemimpin kecuali jika pengembalian itu dilakukan dengan tulus ikhlas dan bukan karena tekanan atau paksaan. Dari tindakan Rasulullah yang sedemikian memperhatikan perkara ketulusan para sahabatnya, kita tahu bahwa ternyata Rasulullah sama sekali tidak puas hanya mendengar jawaban, "Kami tulus mengembalikan ghanimah itu, wahai Rasulullah," yang disampaikan secara kolektif. Alih-alih puas dengan jawaban itu, Rasulullah justru kembali meminta para sahabat untuk bertanya kepada para pembesar dari kalangan mereka untuk mendapatkan jawaban yang benar-benar akurat karena telah dimusyawarahkan dengan para tokoh dan pembesar dari kalangan prajurit itu sendiri. Atas dasar inilah, seorang penguasa tidak berhak menggunakan pertimbangan apa yang dia anggap baik, dan bahkan dia juga tidak berhak menggunakan kekuasaannya untuk memaksa para bawahannya untuk menanggalkan segala sesuatu yang telah menjadi hak mereka yang syar'i. Hebatnya, dalam agama Islam ketentuan ini juga berlaku untuk sosok seorang syar'i seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah keadilan dan persamaan sejati. Oleh karena itu, musuh-musuh Islam tidak perlu bermimpi untuk dapat mempropagandakan ketidakadilan dalam Islam dengan berbagai jargon yang mereka gembar-gemburkan kemana-mana. Sebab, nilai-nilai keagungan Allah dapat terlihat dengan jelas. Kesembilan, strategi Islam dalam menundukkan hati para mu'alaf. Seperti yang dapat Anda lihat pada huraian terdahulu, Rasulullah memberikan perhatian khusus kepada penduduk Makkah yang memeluk Islam saat penaklukan kota Makkah melalui pemberian ghanimah yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kaum muslimin lainnya. Saat itu, Rasulullah tidak menerapkan aturan pembagian dengan kadar yang sama antara para prajurit kaum muslimin seperti yang biasa beliau lakukan. Tindakan Rasulullah ini merupakan salah satu dalil yang dijadikan dasar para imam mazhab dan ahli fikih bahwa seorang penguasa boleh memberikan ghanimah dalam jumlah yang lebih banyak dari yang lainnya kepada para mu'alaf yang ikut berperang. Tujuannya untuk memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam. Bahkan bukan saja boleh,
Hukumnya menjadi wajib bagi seorang penguasa untuk memberikan ghanimah kepada mereka dalam jumlah yang lebih banyak dari yang lain, jika memang keadaan menuntutnya. Dan tidak menjadi masalah bila pemberian itu diambil dari nilai pokok ghanimah yang diperoleh. Atas dasar inilah, mengapa para mu'alaf yang baru masuk Islam dan hatinya perlu ditundukkan itu juga mempunyai bagian khusus dalam zakat. Seorang penguasa dapat memberikan bagian zakat kepada mereka jika keadaan memang menuntut yang demikian. Ke-10, keutamaan kaum Ansor dan kecintaan Rasulullah terhadap mereka. Sungguh benar sabda Rasulullah, setan mengalir mengikuti aliran darah manusia. Setan meniupkan kedengkian ke dalam hati sebagian kaum Ansor, ketika Rasulullah membagikan ghanimah kepada kaum Quraisy. Dalam hati mereka itulah, setan meniupkan bahwa seakan-akan Rasulullah lebih mencintai kaumnya dan melupakan para sahabat Ansor. Lalu apa yang Rasulullah ucapkan ketika mendengar masalah ini? Dalam khutbah yang beliau sampaikan kemudian, Rasulullah memberikan jawaban atas semua sakwa sangka yang menggayuti hati sebagian sahabat Ansor itu, dan sekaligus mencurahkan segala cinta yang begitu besar terhadap orang-orang Ansor. Dalam khutbah yang sama, Rasulullah juga menunjukkan berbagai macam bukti yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang amat beliau cintai, tetapi telah lupa akan cinta sang Rasul. Bila Anda melihat kembali catatan sejarah di atas, bagaimana Rasulullah mencintai orang-orang Ansor, Anda akan melihat kedalaman dan kelembutan hati Rasulullah. Kelembutan, kepekaan, serta kasih sayang Rasulullah itu begitu menyentuh perasaan kaum Ansor, membuat perasaan mereka bergetar, dan selanjutnya suara tangis mereka meledak. Tangis kebahagiaan dan haru yang mereka rasakan sekaligus. Apalah arti harta dan rampasan perang dibandingkan keberadaan Rasulullah bersama mereka, ketika nanti mereka kembali pulang bersamanya ke kediaman mereka masing-masing untuk mencurahkan segala hidup dan matinya bersama mereka. Bukti apalagi yang dapat menunjukkan kesetiaan, cinta yang tulus, serta kasih sayang yang lebih kuat dibandingkan semua itu. Rasulullah ternyata lebih senang meninggalkan tanah airnya dan menghabiskan hari-harinya bersama kaum Ansor. Lantas bagaimana mungkin harta pampasan perang dapat menjadi tolok ukur kecintaan Rasulullah? Memang benar bahwa Rasulullah telah memberikan harta dan rampasan perang yang lebih banyak kepada kaum Quraisy. Namun, apakah Rasulullah ikut mengambil bagian yang lebih banyak itu untuk dirinya sendiri ataukah beliau justru mengambil bagian ghanimah yang besarnya sama dengan yang diterima orang-orang Ansor? Bukankah Rasulullah yang diberi hak penuh oleh Allah atas 1/5 dari ghanimah itu justru membagi habis bagiannya kepada orang-orang Badui yang datang kemudian? Coba kita simak sekali lagi apa ucapan Rasulullah kepada para sahabat yang sempat menyaksikan sikapnya. Wahai kalian, sungguh demi Allah aku tidak memiliki apa-apa dari fai kalian kecuali hanya 1/5 darinya, dan yang 1/5 itu pun dikembalikan lagi kepada kalian. Semoga Allah menyampaikan sholawat kepadamu, wahai Rasulullah dan para sahabatmu yang luhur dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Semoga Allah berkenan mengumpulkan kita di bawah panjimu yang terpuji dan berkenan mempertemukan kami dengan orang-orang yang dapat berjumpa denganmu di telaga Haud kelak pada hari kiamat. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Sa'ad dan lainnya, penyebab perang Tabuk adalah ketika ada sekelompok orang yang biasa mengadakan perjalanan antara Syam dan Madinah untuk keperluan dagang yang menyampaikan sebuah berita kepada kaum muslimin bahwa bangsa Romawi telah mengumpulkan pasukan untuk memerangi umat Islam. Pasukan itu terdiri dari Puak Lakam dan Jatzam beserta seluruh sekutu mereka dari kalangan Nasrani Arab yang berada di bawah kekuasaan Romawi. Bahkan menurut berita mata-mata Romawi telah sampai di daerah Balka. Setelah mendengar berita itu, Rasulullah menyeru kaum muslimin untuk bersiap-siap menyambut mereka. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis melalui perawi Ibnu Husain bahwa saat itu jumlah pasukan Romawi mencapai 40.000 prajurit. Semua itu terjadi pada bulan Rejab 9 Hijriah.
Cuaca sedang kemarau, panas amat terik. Masyarakat sedang hidup dalam kesusahan. Namun, pada saat yang sama buah-buahan di kota Madinah mulai matang. Saat itulah, Rasulullah mengumumkan tujuan pasukan kaum muslimin. Tindakannya ini sama sekali di luar kebiasaannya dalam perang-perang lainnya. Ka'ab bin Malik berkata bahwa setiap kali akan berperang, Rasulullah pasti merahasiakannya dari orang lain sampai perang itu benar-benar terjadi. Akan tetapi, kebiasaan itu tidak beliau lakukan pada perang Tabuk ini. Rasulullah berperang saat cuaca sedang amat panas. Namun, beliau menyambut pasukannya yang banyak sekali itu. Beliau menyuntikkan semangat kepada kaum muslimin, sehingga mereka siap berperang. Demikianlah perjalanan perang kali ini terasa begitu payah. Terasa benar bahwa saat itu kaum muslimin sedang menghadapi ujian yang begitu berat. Seiring dengan itu, kemunafikan orang-orang munafik mulai terlihat jelas, sementara keimanan para sahabat juga kian terang. Saat itu, orang-orang munafik saling berbicara satu sama lain, "Tidak usahlah kalian berangkat ke medan perang dalam keadaan panas seperti ini." Sementara itu, Jad bin Qais berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku tinggal di Madinah saja dan tidak ikut berangkat berperang? Namun aku harap engkau jangan timpakan fitnah kepadaku. Demi Allah, aku mengajukan permohonan ini karena seluruh kaumku telah mengetahui bahwa aku mudah terpikat oleh wanita. Oleh karena itu, aku khawatir jika aku melihat perempuan Bani Asfar, diriku tidak tahan." Rasulullah memenuhi permohonan Jad bin Qais. Sementara itu, pasukan Abdullah bin Ubay bin Salul bersama beberapa begundal dan para sekutunya masih berkemah di pinggir kota Madinah, dan ketika Rasulullah berangkat ke medan perang, tanpa rasa malu orang-orang munafik itu tetap tinggal di Madinah. Mereka tidak ikut berperang. Berkenaan dengan sikap kelompok munafik itu, turunlah ayat Al-Quran. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini." Katakanlah Muhammad, api neraka jahanam lebih panas, jika mereka mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 81. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah. Dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir. Quran Surah At-Taubah ayat 49. Namun, golongan orang-orang beriman telah siap mendampingi Rasulullah untuk ikut berperang. Para sahabat Rasulullah yang kaya menyumbangkan harta mereka dalam bentuk kendaraan tunggangan. Banyak pula di antara mereka yang datang membawa harta dan berbagai kebutuhan logistik perang untuk mereka serahkan kepada pasukan Islam. Utsman bin Affan menyumbangkan 300 ekor unta lengkap dengan pelana dan peralatan lainnya, belum termasuk uang tunai sebanyak 1000 dinar. Ketika melihat langkah sahabatnya itu, Rasulullah bersabda, "Setelah hari ini, apa yang Utsman lakukan tidak akan membuatnya menjadi melarat." Sementara itu, Abu Bakar datang dengan membawa seluruh hartanya, dan Umar bin Khattab membawa setengah hartanya. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dari Zaid bin Aslam dari ayahnya yang berkata, "Aku mendengar Umar bin Khattab berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah. Kebetulan aku memiliki harta. Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Aku membawa setengah hartaku untuk disumbangkan." Rasulullah bertanya kepadaku, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Aku menjawab, "Sebanyak ini pula." Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya, dan dia menginfakkan semuanya. Rasulullah lalu bertanya kepadanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab,
Aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya. Saat mendengar itu, aku langsung berkomentar, aku memang tidak dapat mengalahkan Abu Bakar untuk selamanya. Jika memang hadis ini sahih, tindakan para sahabat menjelang perang Tabuk itu semestinya menjadi amalan manduk sebagaimana dinyatakan sebagian ulama. Sekelompok kaum muslimin yang biasa disebut al-Bakkaun, yakni orang-orang yang banyak menangis, meminta binatang kendaraan yang dapat mereka gunakan di medan perang. Rasulullah menjawab, aku tidak punya sesuatu yang dapat aku berikan kepada kalian. Mereka lalu pulang dengan air mata bergelinangan karena sedih. Mereka sedih karena tidak mempunyai sesuatu yang dapat mereka infakkan sebagai biaya pemberangkatan mereka ke medan perang. Saat itu, Rasulullah berangkat bersama 30.000 pasukan muslimin. Di antara puluhan ribu pasukan muslimin itu, ada sekelompok kaum muslimin yang tidak bisa ikut berperang, tetapi keimanan mereka lurus dan tidak ada sedikit pun keraguan pada diri mereka. Di antara mereka adalah Ka'ab bin Malik, Mararah bin Ar-Rabiq, Hilal bin Umayyah, dan Abu Haitsamah. Keislaman mereka, seperti dinyatakan Ibnu Ishaq, tidak perlu diragukan lagi. Di antara mereka hanya Abu Haitsamah yang berhasil menyusul Rasulullah ke Tabuk. Imam Tabrani, Ibnu Ishaq, dan Al-Waqidi meriwayatkan bahwa Abu Haitsamah pulang kembali ke rumahnya beberapa hari setelah Rasulullah bergerak ke medan perang. Dia kembali ke keluarganya saat cuaca masih panas. Dia mendapatkan kedua istrinya berada di dalam tenda masing-masing. Tenda itu ada di kebun milik Abu Haitsamah. Karena cuaca panas, mereka berdua memercikkan kedua tenda itu dengan air. Di dalam tenda, Haitsamah diberi air dingin dan makanan. Ketika Abu Haitsamah sampai dekat tenda, dia berdiri di pintu tenda dan melihat apa yang dilakukan kedua istrinya. Dia lalu berkata, Rasulullah di bawah terik matahari dan cuaca panas, sementara Abu Haitsamah berteduh di bawah tenda. Di dalamnya ada air dingin, makanan dan wanita-wanita cantik. Sungguh semua ini tidak adil. Kemudian, Haitsamah berkata lagi kepada kedua istrinya, demi Allah, aku tidak akan masuk ke salah satu kemah kalian berdua hingga aku dapat menyusul Rasulullah. Seketika itu juga, kedua istri Haitsamah langsung mempersiapkan perbekalannya dan Abu Haitsamah segera berangkat menyusul Rasulullah sampai akhirnya dia berhasil menemukan Rasulullah di Tabuk. Ketika Abu Haitsamah semakin dekat dengan perkemahan pasukan Islam, beberapa prajurit sontak berseru, lihatlah, ada seorang penunggang kuda yang mendekat. Mendengar itu, Rasulullah langsung menukas, semoga itu Abu Haitsamah. Para prajurit itu menyahut, wahai Rasulullah, demi Allah benar, dia Abu Haitsamah. Ketika Abu Haitsamah tiba di perkemahan pasukan Islam, dia langsung menghadap kepada sang Rasul. Saat itu Rasulullah berkata, wahai Abu Haitsamah, engkau memperoleh keutamaan. Rasulullah lalu menyampaikan beberapa berita kepada Abu Haitsamah dan kemudian mendoakan sahabatnya itu agar memperoleh kebaikan. Dalam menempuh perjalanan dalam peperangan ini, kaum muslimin benar-benar harus bersusah payah dengan perjalanan berat yang begitu melelahkan. Imam Ahmad dan para ulama lainnya meriwayatkan bahwa dalam peperangan ini, ada 2 atau 3 prajurit yang terpaksa bergantian mengendarai 1 ekor unta. Namun, karena amat kehausan, akhirnya mereka terpaksa menyembelih unta mereka guna mengambil kantong air dalam tubuh unta untuk kemudian mereka minum airnya. Dalam musnadnya, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah yang berkata bahwa ketika perang Tabuk berkecamuk, kaum muslimin benar-benar kelaparan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, seandainya engkau mengizinkan kami akan menyembelih unta kami. Sehingga kami dapat memakan daging dan mengambil lemaknya. Lakukanlah, jawab Rasulullah. Tiba-tiba Umar datang dan berkata, wahai Rasulullah, jika mereka melakukannya, hewan tunggangan akan berkurang dan jumlahnya semakin sedikit. Jadi,
Cobalah engkau memohon kepada Allah agar perbekalan kita menjadi banyak dan berlebih. Mohonkanlah pula agar semua makanan kita mendatangkan berkah. Mendengar permintaan Umar, Rasulullah meminta diambilkan tikar dan beliau menghamparkannya. Beliau kemudian memohon kepada Allah agar perbekalan mereka diberi keberkahan. Seorang sahabat membawa segenggam jagung, sementara yang lain membawa kurma, dan yang lainnya lagi membawa sepotong makanan, hingga semua makanan yang amat sedikit itu terkumpul di atas tikar. Rasulullah lalu berdoa, memohon keberkahan makanan itu. Setelah beberapa saat berdoa, Rasulullah berkata, "Ambil wadah makanan kalian, lalu ambillah makanan itu dan tempatkan dalam wadah kalian." Para sahabat mengambil wadah makanan milik mereka masing-masing dan kemudian mengisinya dengan makanan yang diletakkan di atas tikar, sampai semua wadah makanan milik pasukan Islam penuh dengan makanan dan mereka dapat makan sampai kenyang. Namun, di atas tikar itu masih tersisa makanan yang semula sedikit itu. Rasulullah berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya aku utusan Allah." Tidaklah mungkin ada seorang hamba yang mengucapkan kedua kalimat itu tanpa ragu, melainkan akan dibukakan baginya surga. Ketika pasukan kaum muslimin sampai di Tabuk, ternyata mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada pasukan musuh dan tidak ada pertempuran di sana. Rupanya, pasukan musuh yang semula berkumpul untuk memerangi kaum muslimin bersembunyi secara terpisah. Beberapa saat kemudian datanglah Yohana, penguasa daerah Ailah menemui Rasulullah dan dia menyatakan bahwa pihaknya siap membayar jizyah. Tidak lama kemudian datang pula penduduk Jarba dan Azrah yang juga langsung menyerahkan jizyah. Saat itu, Rasulullah mengikat perjanjian yang beliau buat dengan pihak musuh dengan surat yang kemudian diserahkan kepada mereka. Dalam perang ini, pasukan Islam yang berjalan bersama Rasulullah melewati satu daerah bernama Al-Hijr. Di tempat inilah rumah-rumah kaum Samud berdiri. Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang dulu pernah menzalimi diri mereka sendiri, agar kalian tidak akan tertimpa musibah sebagaimana mereka alami. Terkecuali jika kalian masuk ke daerah itu dalam keadaan menangis." Rasulullah lalu menundukkan kepala dan mempercepat langkahnya hingga menyeberangi lembah tersebut. Rasulullah dan pasukannya kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Inilah Tabah. Dan inilah salah satu gunung yang mencintai kita dan kita juga mencintainya." Rasulullah juga bersabda kepada para sahabat, "Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang selalu bersama kalian, ketika kalian menempuh suatu perjalanan atau kalian melewati sebuah lembah." Mendengar sabda Rasulullah itu, para sahabat menukas heran, "Wahai Rasulullah, apakah mereka tetap berada di Madinah?" Rasulullah menjawab, "Mereka tetap berada di Madinah, mereka terhalang oleh uzur. Ihwal mereka yang tidak ikut berperang." Ketika kembali memasuki Madinah, Rasulullah langsung mendatangi masjid, menunaikan sholat 2 rakaat. Lalu beliau duduk di hadapan kaum muslimin. Tiba-tiba datanglah orang-orang yang tidak ikut berperang menjelaskan uzur yang menghalangi mereka sehingga tidak ikut berperang. Ada lebih dari 80 orang sahabat yang bahkan bersumpah untuk menguatkan uzur mereka di hadapan beliau. Rasulullah menerima semua penjelasan yang mereka sampaikan, dan beliau kemudian memohonkan ampun untuk mereka. Ada beberapa sahabat yang tobat mereka diterima hingga Allah menurunkan ayat-ayatnya untuk mereka. Di antaranya Ka'ab bin Malik dan beberapa sahabat lainnya. Ka'ab menceritakan peristiwa ini dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis itu Ka'ab menceritakan, "Pada waktu aku tidak mengikuti perang itu, sungguh tidak ada orang yang lebih kuat dan lebih berkesempatan dibanding diriku. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun untuk mempersiapkan diri ikut bergabung bersama pasukan kaum muslimin lainnya. Namun ternyata,
Aku harus pulang tanpa melakukan apapun. Dalam hati aku berkata, aku mampu berangkat, tidak ada apapun yang menghalangiku untuk mempersiapkan diri ikut berperang. Demikianlah seterusnya, saat orang-orang bersiap-siap dengan giat aku belum menyiapkan apapun, dan keadaan itu terus berlanjut sampai akhirnya pasukan kaum muslimin benar-benar berangkat ke medan perang. Sungguh, aku ingin segera berangkat untuk menyusul mereka seandainya aku dapat melakukannya, tetapi tetap saja aku tidak mampu. Aku sedih sekali karena setelah Rasulullah berangkat ke medan perang, setiap kali aku keluar menemui orang-orang, yang kulihat hanyalah orang-orang yang tenggelam dalam kemunafikan atau orang-orang lemah yang uzur sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terdengar kabar bahwa Rasulullah dalam perjalanan pulang, muncul rasa sumpek pada diriku, lalu muncul niatku untuk berdusta. Bagaimana aku dapat menghindari kemarahannya besok? Aku meminta pendapat anggota keluargaku yang kuanggap bijak. Ketika terdengar kabar bahwa Rasulullah telah sampai di Madinah, kebatilan lenyap dari diriku dan bulat niatku untuk mengatakan yang sebenarnya. Lalu, aku datang menghadap Rasulullah dan memberi salam kepadanya. Beliau tersenyum, tetapi senyum seorang yang sedang marah. Kemudian beliau berkata, "Kemarilah." Aku pun mendekat dan duduk di hadapan beliau. Rasulullah lalu bertanya, "Apa yang membuatmu tidak ikut berperang? Bukankah engkau telah membeli hewan tunggangan yang disiapkan untuk berperang?" Aku menjawab, "Benar. Demi Allah, seandainya aku duduk bukan di hadapan engkau di antara siapapun dari penduduk bumi, pasti aku berusaha keluar untuk menghindari murkanya dengan uzur tertentu. Dan aku siap berdebat dengannya. Tapi demi Allah, sungguh aku tahu seandainya aku berbicara dusta denganmu hari ini dan engkau mempercayai dan meredaiku, niscaya Allah akan memarahimu karena aku. Dan seandainya aku bicara benar dan engkau akan memarahiku karena itu, aku berharap pada ampunan Allah atas apa yang ku sampaikan itu. Demi Allah, aku tidak memiliki uzur sama sekali untuk tidak ikut berperang. Demi Allah, tidak ada orang lain yang lebih kuat dan lebih mudah dibandingkan aku untuk ikut berperang ketika aku tidak mengikuti perang itu bersamamu." Setelah mendengar penjelasanku, Rasulullah bersabda, "Semua yang dia ucapkan benar. Berdirilah hingga Allah memberi keputusan kepadamu." Aku pun berdiri. Sekelompok laki-laki dari Bani Salmah marah dan mencelaku karena aku tidak mengajukan alasan seperti yang lain. Aku menanggapi mereka, "Adakah orang yang mau melakukan seperti apa yang kulakukan ini?" Mereka berkata, "Ya, ada dua laki-laki mengatakan seperti yang kau katakan." Dan kepada mereka berdua dikatakan seperti apa yang telah dikatakan padamu. Aku bertanya, "Siapa mereka berdua itu?" Mereka menjawab, "Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah." Mereka menyebutkan dua nama orang soleh yang telah mengikuti perang Badar. Bagiku, keduanya merupakan teladan. Rasulullah kemudian melarang semua kaum muslimin berbicara kepada kami bertiga, termasuk orang-orang yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Mulailah orang-orang menjauhi kami, hingga bumi terasa asing bagi kami, tidak seperti yang aku kenal. Kami menjalani kondisi ini selama 50 malam. Kedua sahabatku yang menjalani hukuman terus saja berdiam diri di rumah mereka masing-masing sambil menangis. Aku yang merupakan salah satu yang paling muda dan paling berani di antara kaumku, tetap pergi menunaikan sholat bersama kaum muslimin. Aku berjalan ke pasar-pasar, tetapi tidak seorang pun yang mau berbicara denganku. Aku menemui Rasulullah dan mengucapkan salam kepadanya. Kebetulan beliau sedang berada di tengah majelisnya setelah menunaikan sholat. Aku lalu berkata dalam hati, apakah kedua bibirnya bergerak menjawab salamku atau tidak? Kemudian aku sholat di dekatnya sembari mencuri pandang ke arahnya. Ketika aku menghadap ke depan dalam sholatku, beliau menghadapkan tubuhnya ke arahku. Namun jika aku menoleh kepadanya, Rasulullah langsung memalingkan muka dariku.
Suatu ketika, saat aku sedang berjalan di sebuah pasar, tiba-tiba datanglah seorang dari Syam untuk menjual makanan di Madinah. Dia berkata, "Siapakah yang bisa menunjukkan kepadaku Ka'ab bin Malik?" Orang-orang menunjukkan tempat keberadaanku. Orang itu lalu menemuiku dan menyerahkan secarik surat dari Raja Negeri Ghassan. Isi surat itu berbunyi, "Telah sampai berita kepadaku bahwa sahabatmu Muhammad sekarang telah membencimu. Padahal Allah tidak menjadikanmu di negeri yang hina dan sia-sia. Maka, datanglah menemuiku. Pasti akan aku tolong segala kebutuhanmu." Selama membaca surat itu, aku berkata, "Ini juga ujian." Lalu aku menuju tanur, surat itu aku bakar. Lewat malam ke-40 dari 50 malam masa hukuman, tiba-tiba datang utusan Rasulullah menemuiku menyampaikan pesan, "Rasulullah memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. Apakah aku diperintahkan untuk menceraikannya atau apa yang harus kulakukan?" tanyaku. Utusan itu menjawab, tidak perlu dicerai. Namun jauhi dia dan untuk sementara jangan mendekatinya." Kemudian aku memberitahu kedua sahabatku yang lain mengenai hal itu. Aku berkata kepada istriku, "Pergilah engkau ke keluargamu. Tinggallah sementara bersama mereka hingga Allah memutuskan perkara ini." Setelah itu, selama 10 hari aku kembali berdiam diri sebelum akhirnya genap kami bertiga menjalani hukuman itu selama 50 malam sejak Rasulullah menjatuhkan larangan terhadap khalayak untuk berbicara kepada kami. Pada malam ke-50, aku menunaikan sholat subuh di rumah. Ketika sedang berzikir, saat dadaku sesak dan bumi menjadi begitu sempit, aku mendengar suara dengan nada tinggi berasal dari arah Sunungsil, "Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Aku langsung bersujud. Aku tahu bahwa itulah saatnya ketika semua masalah telah terurai. Rasulullah memberitahu bahwa Allah telah menerima tobat kami ketika beliau sedang menunaikan sholat subuh. Kaum muslimin lalu berdatangan untuk meluapkan rasa gembira kepadaku. Dari kediamanku, kemudian mereka mendatangi kediaman kedua sahabatku yang juga dihukum untuk menyampaikan berita gembira dan mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Pada saat itu, orang yang meneriakkan berita gembira itu juga datang menemuiku dan mengucapkan selamat. Aku melepas kedua bajuku dan kemudian memakaikan keduanya kepada si pembawa berita gembira itu. Padahal saat itu, demi Allah aku hanya memiliki kedua baju itu, sehingga kemudian aku meminjam 2 helai pakaian yang langsung kukenakan. Aku lalu menemui Rasulullah sementara orang-orang terus datang secara bergelombang untuk menemuiku dan mengucapkan selamat atas diterimanya taubatku. Aku memasuki masjid. Dalam masjid Rasulullah tampak dikelilingi kaum muslimin. Talhah bin Ubaidillah berdiri, menyalami, dan mengucapkan selamat kepadaku. Demi Allah, saat itu tak ada seorang pun dari kalangan muhajirin yang berdiri untuk menyambut kedatanganku, kecuali Talhah. Sungguh aku tidak dapat melupakan peristiwa itu, karena Talhah. Ka'ab berkata, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, tampak wajahnya berseri-seri menunjukkan tanda kegembiraan. Beliau lalu berkata, "Bergembiralah karena kabar ini. Ini kabar gembira kedua sejak ibumu melahirkanmu." Aku lalu bertanya, "Apakah berita ini berasal darimu, wahai Rasulullah, ataukah langsung dari hadirat Allah?" Rasulullah menjawab, "Tidak, berita ini bukan dariku, melainkan turun langsung dari hadirat Allah." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, karena taubatku sudah diterima, aku akan mengeluarkan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya." Namun Rasulullah buru-buru menukas, "Simpanlah sebagian hartamu, hal itu lebih baik untukmu." Aku kemudian menyahut, "Wahai Rasulullah, aku telah selamat karena kebenaran, maka seiring diterimanya taubatku ini aku hanya akan mengatakan hal-hal yang benar dalam sisa hidupku." Saat itulah, Allah menurunkan ayat, "Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansor, yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit,
Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka, dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Quran Surah At-Taubah ayat 117-119. Petikan pelajaran. Pertama, beberapa hal di seputar Perang Tabuk. Saat Perang Tabuk meletus, Islam mulai mengukuhkan kakinya di semenanjung Arab. Kekuasaannya sudah demikian melekat di hati dan jiwa penduduknya. Kondisi inilah yang senantiasa diawasi kalangan Nasrani Romawi dengan rasa takut dan khawatir. Sebenarnya orang-orang Romawi tidak mengimani agama Nasrani. Alih-alih, mereka hanya menjadikan agama Nasrani sebagai alat untuk menjajah bangsa-bangsa di kawasan itu. Oleh karena itu, mereka mempermainkan agama Nasrani. Mereka mengubah dan mencampur adukkan antara yang benar dan batil. Adapun Islam merupakan agama yang berulang kali didakwahkan para nabi dan rasul. Islam datang untuk mengeluarkan manusia dari kekuasaan selain Allah. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan, hukum dan kedaulatan atas orang lain. Yang ada hanya kekuasaan dan hukum Allah. Bangsa Romawi tahu benar tentang agama Nasrani. Mereka juga mengetahui betapa besarnya pengaruh risalah Islam. Bagi kekuasaan para diktator, Islam merupakan ancaman, dan itu berarti ancaman pula bagi mereka. Ternyata, Islam dapat berkuasa di semenanjung Arab. Hal ini membuat para diktator Romawi dan pengikutnya menjadi semakin gelisah dan takut. Mereka hanya memeluk agama Nasrani dari penampilan luarnya. Mereka memanfaatkan agama Nasrani hanya untuk memperluas dan mengukuhkan kekuasaan mereka atas orang-orang yang lemah. Bangsa Romawi merasa gentar mendengar berita penaklukan kota Makkah dengan kemenangan Islam di Jazirah Arab. Mereka berkumpul di antara Syam dan Hijaz. Mereka akan menghadapi agama yang semakin luas penyebarannya dan selanjutnya akan melenyapkan mereka dan kekuasaan mereka. Itulah yang dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan. Keadaan ini menuntut perhatian khusus bangsa Romawi untuk berinteraksi dengan kaum muslimin. Hikmah Allah ditunjukkan dari jihad kaum muslimin yang mengerahkan iktikat yang tinggi, menghadapi beban berat yang harus dipikul. Saat mereka memotong perjalanan antara Madinah dan Tabuk pulang pergi, sebagaimana telah diketahui, adalah satu perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang menampakkan berbagai kesulitan, yang dipenuhi dengan penderitaan dan keletihan. Jihad seperti apa yang diperintahkan Allah? Apakah hanya jihad yang mengerahkan kesungguhan jiwa demi tegaknya syariat dan agama Allah? Sesungguhnya semua itu yang dikehendaki Allah dari hambanya. Dan Allah melindungi terjadinya keinginan di balik itu untuk menolong mereka membalas tipu daya orang-orang kafir lalu memasukkan makna hidayah dan iman ke dalam dada mereka. Dalam perang Tabuk inilah, pasukan kaum muslimin benar-benar mengorbankan segenap harta dan jiwa yang mereka miliki untuk membuktikan ketulusan iman mereka kepada Allah dan kecintaan mereka kepadanya, sehingga mereka layak memperoleh pertolongan dan bantuan darinya. Allah lah yang menghunjamkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh kaum muslimin, sehingga mereka terpecah belah dan berujung pada ketundukan terhadap hukum Allah. Demikianlah kemudahan yang diperoleh kaum muslimin setelah mengalami beban berat bersama Rasulullah dalam mencari reda Allah. Bangsa Romawi mahu tunduk dengan ketentuan pembayaran jizyah yang diberlakukan Rasulullah kepada mereka. Semua itu hadir setelah segala kesulitan berhasil dilalui umat Islam bersama Rasulullah demi mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kedua, pelajaran dan hukum-hukum. Anda akan dapat menemukan banyak pelajaran yang dapat dipetik dari perang ini. Berikut ini di antaranya. Pertama, pentingnya jihad dengan harta. Jihad melawan musuh-musuh Islam tidak cukup hanya dengan berangkat ke medan perang. Jihad membutuhkan biaya dan harta. Wajib atas seluruh kaum muslimin untuk mengeluarkan hartanya hingga mencukupi biaya yang dibutuhkan dalam jihad. Namun, semuanya bergantung pada kesanggupan dan kekayaan masing-masing. Para ahli fikih sepakat bahwa jika negara dalam keadaan darurat dan membutuhkan biaya untuk jihad, negara berwenang untuk mewajibkan seluruh penduduknya untuk memenuhi kebutuhan negara. Para ahli fikih sepakat bahwa hal ini memiliki syarat. Harta yang telah atau akan dikumpulkan dari rakyat bukan untuk menutup hal-hal sekunder atau hal-hal yang tidak disyariatkan Islam. Perlu diketahui harta rakyat tidak lebih utama dari harta negara yang akan dipergunakan untuk kebutuhan pasukan dan peperangan. Kita dapat melihat bagaimana Utsman bin Affan datang menemui Rasulullah dengan menyumbangkan 300 unta dan 200 uqyah perak. Hingga Rasulullah bersabda, "Setelah hari ini, apa yang Utsman lakukan tidak akan membuatnya melarat." Ucapan Rasulullah ini menggambarkan keutamaan Utsman. Ucapan itu juga merupakan peringatan dan teguran bagi orang yang menentang politik Utsman pada masa kepemimpinannya. Mereka mengatakan bahwa sisi politik Utsman lemah. Hal ini menjadi lahan subur bagi orientalis untuk menghujani sejarah Islam dengan kritik, kebohongan dan penyesatan. Mereka berdiri di menara kesucian untuk menyampaikan berbagai kritik pada pemerintahan dan politik Utsman. Mereka sakit dan membutuhkan pengobatan dengan cara mempelajari perjalanan hidup Khalifah Utsman yang agung ini, serta bercermin pada tingkah laku dan perjalanan hidupnya. Terlepas dari apa yang Utsman lakukan pada masa pemerintahannya, sudah selayaknya seorang muslim mau mendengarkan dan merenungi sabda Rasulullah di atas daripada terus mengkritiknya dan kebijakan politiknya. Kedua, pembahasan sebuah hadis mengenai Abu Bakar beserta perbedaan pendapat mengenai lafaz tambahan di dalamnya yang kemudian menjadi landasan bagi perbuatan bid'ah yang diharamkan. Pada bagian lalu, kami mengetengahkan sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud yang berisi keterangan bahwa Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Sebagian ulama berbeda pendapat seputar lafaz tambahan dalam hadis ini. Lafaz tambahan yang dimaksud adalah bagian hadis yang berbunyi, Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, Allah reda kepadamu. Apakah engkau reda kepadanya?" Abu Bakar begitu gembira mendengar kabar ini. Dia berdiri, menari di hadapan Rasulullah sambil berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak reda kepada Allah?" Lafaz tambahan yang masih diperdebatkan inilah yang dijadikan dalil dibolehkannya menari atau bergerak berputar dalam majelis zikir, sebagaimana dilakukan para pengikut tarekat Maulawiyah dan beberapa kelompok tasawuf lainnya. Sebagaimana telah kami katakan, dalil yang mereka jadikan sandaran itu masih diperdebatkan. Apalagi tidak ada satupun hadis lain, baik sahih maupun dhaif yang menyatakan bahwa Abu Bakar memang benar-benar menari di hadapan Rasulullah. Jadi semua orang yang menyatakan boleh menari sambil berzikir memang hanya menyandarkan pendapat mereka dari hadis riwayat Imam Tirmidzi, Hakim, dan Imam Abu Dawud ini, walaupun sebenarnya hadis ini mengandung begitu banyak kemungkinan yang mendorongnya ke arah dhaif sebagaimana yang saya jelaskan dalam ulasan mengenai kritik hadis ini. Dari pelajaran yang dapat kita ambil dari perkara ini, kita sama sekali tidak boleh menyatakan bahwa tidak ada dalil kuat yang mengukuhkan hukum tarian ini, karena yang lebih tepat adalah sebaiknya kita nyatakan bahwa ada dalil yang telah mengukuhkan haramnya tarian sambil berzikir. Saya akan menjelaskan hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa menari sambil memuji Allah hukumnya haram. Adapun hukum menari tanpa memuji Allah itu makruh. Oleh karena itu,
memasukkan unsur gerak tubuh atau tarian, meskipun dalam rangka zikir kepada Allah, merupakan perbuatan makruh atau bahkan diharamkan dalam ibadah yang telah disyariatkan. Hal itu juga merupakan upaya untuk menjadikan tarian sebagai bagian dari ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah tanpa didasarkan pada satu dalil apapun, atau untuk menyatakan bahwa hukum tarian bukan lagi makruh atau haram. Apalagi kata-kata yang diucapkan para ahli zikir itu justru bacaan zikir yang begitu absurd dan sama sekali tidak dapat dianggap sebagai zikir. Yang terdengar dari mulut mereka hanyalah suara seperti ringkikan kuda yang semakin lama semakin keras keluar dari tenggorokan, untuk kemudian berpadu dengan suara nyanyian yang disenandungkan para biduan yang akan membuat hati menjadi semakin mabuk dan tenggelam dalam ekstase. Bagaimana mungkin perbuatan seperti ini dapat dikatakan sebagai zikir untuk mengingat Allah sebagaimana diperintahkan Allah dan dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya? Bagaimana mungkin perbuatan seperti itu dapat disebut sebagai ibadah? Padahal Anda mengerti betul bahwa ibadah adalah sesuatu yang telah disyariatkan Allah dalam kitab sucinya dan sunnah Rasulnya dan tidak boleh ditambah atau dikurang lagi. Perlu Anda ketahui bahwa penuturan kami di atas merupakan satu pendapat yang telah disepakati para ulama hukum Islam di berbagai masa. Tidak ada yang menentang pendapat ini, melainkan segelintir orang yang gemar berbuat bid'ah. Merekalah yang sering membuat syariat baru dalam Islam yang tidak pernah diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan berapa banyak hal haram yang dihalalkan. Berapa banyak dosa yang mereka lakukan. Berikut ini saya kutip pernyataan salah seorang imam kaum muslimin yang diakui ketaatannya dalam menjalankan agama, kedalaman ilmu agamanya, dan begitu menonjol sifat warak dan kesufiannya. Beliau adalah Al-Is bin Abdus Salam. Berikut pernyataannya. Menari dan bertepuk tangan itu perbuatan yang menyerupai tingkah laku seorang wanita yang ugal-ugalan. Menari hanya dilakukan oleh orang yang hidupnya tak teratur dan gemar berbohong. Bukankah biasanya tarian dilakukan oleh orang yang hatinya lalai? Sedangkan Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya masa adalah masaku, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Ternyata tidak ada seorang pun dari mereka yang menjadi panutan itu yang menari. Dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar juga mengatakan pendapat senada. Dia menyatakan, cukuplah para durjana itu. Ibnu Abidin dalam hasiahnya yang terkenal banyak dijadikan rujukan oleh kalangan mazhab Hanafi menyatakan, tentu berbeda antara cinta yang kuat dan kesedihan yang dibuat-buat. Imam Qurtubi telah memperingatkan bahaya bid'ah ini, sekaligus menjelaskan keharamannya secara panjang lebar. Jika Anda ingin melihat pendapat Imam Qurtubi mengenai perkara ini, silahkan Anda baca tafsirnya terhadap ayat, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Juga ayat, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Sungguh, kalau bukan karena takut memperpanjang permasalahan yang semestinya dapat diringkas, tentu penulis dapat mencantumkan begitu banyak nas kutipan dari para ulama mengenai soal ini. Tujuannya agar Anda mengetahui bahwa sebenarnya masalah ini telah disepakati para ulama secara umum, baik ulama masa lalu, yakni ulama salaf, maupun ulama masa kini, yakni ulama khalaf, tanpa perbedaan sama sekali. Namun, tentu sudah jelas bahwa ada pengecualian dari penjelasan di atas. Yaitu jika seseorang yang sedang berzikir kehilangan kesadarannya, ketika dia dikuasai kondisi yang tidak mampu dia rasakan. Pada kondisi seperti itu, hukum-hukum taklifi tentu tidak lagi berlaku. Berkenaan dengan hal inilah ada ulama yang menyatakan bahwa Al-Is bin Abdussalam sendiri pernah mengalami ekstase ketika sedang berzikir, sampai-sampai tubuhnya melompat. Seandainya dia melakukan hal itu karena keinginan dirinya sendiri,
Lantas bagaimana mungkin dia mengeluarkan pernyataan seperti yang telah kami kutip di atas? Ketiga, kaum munafik, tabiat dan bahayanya terhadap Islam. Perang Tabuk ini dibicarakan di banyak ayat lengkap dengan berbagai hal yang berhubungan dengannya. Hal seperti ini tentu tidak ditemui dalam perang-perang lainnya. Jika membaca tentang Perang Tabuk dalam surah At-Taubah, Anda akan mendapatkan begitu banyak ayat yang membahasnya, bahkan pembahasannya mencapai beberapa halaman. Sebagian besar kandungan ayat ini terfokus pada pentingnya jihad dengan segenap jiwa raga di jalan Allah. Hal itu merupakan satu-satunya petunjuk yang dapat digunakan untuk membuktikan tingkat kepatuhan seorang muslim terhadap agamanya. Hal ini juga dapat membuktikan perbedaan antara mukmin dan munafik. Seorang muslim yang tulen tentu tidak akan memilih bersantai-santai daripada harus menghadapi kesulitan beserta beratnya kondisi di medan jihad fisabilillah. Sikap ini berbeda dengan orang-orang munafik, mereka yang memiliki niat yang keji dan maksud jahat yang tersembunyi. Pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa Perang Tabuk menjelaskan betapa berbahayanya kemunafikan dan betapa berbahayanya orang-orang munafik terhadap kaum muslimin di setiap masa. Jihad dan ujiannya jihad tentu dapat membedakan antara keimanan yang lurus dan iman yang palsu, serta membedakan keimanan orang-orang beriman dan kedurhakaan orang-orang munafik. Tabuk merupakan salah satu topik pelajaran terpenting dalam Al-Quran. Ia ujian terberat dari Allah dan menyingkap kemunafikan orang-orang munafik di Madinah. Membedakan antara orang-orang munafik dan orang-orang muslim yang imannya benar. Kemudian, ayat-ayat Allah turun menjelaskan berbagai dosa orang munafik dan membongkar rahasia mereka serta memperingatkan kaum muslimin di seluruh masa dan tempat. Allah berfirman, orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, api neraka jahanam itu lebih panas, jika mereka mengetahui. Maka biarkanlah mereka sedikit tertawa dan banyak menangis, sebagai pembalasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 81-82. Jika Anda melihat ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, Anda akan melihat betapa besar perhatian terhadap orang-orang munafik dan peringatan agar berhati-hati terhadap mereka. Sementara itu ujian yang menimpa kaum muslimin banyak berasal dari orang-orang munafik ini. Allah berfirman, jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu, sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Quran Surah At-Taubah ayat 47. Perlu Anda ingat bahwa mereka memerangi Islam atas nama Islam. Mereka membuat makar dengan senjata dari Islam. Mereka mempermainkan Islam atas nama perbaikan dan berpegang pada semangat syariat Islam. Mereka juga berupaya mengeluarkan fatwa yang dibuat-buat demi mewujudkan mimpi dan cita-cita mereka. Nasihat yang pantas diambil kaum muslimin dari pelajaran ini adalah agar mereka berhati-hati kepada para musuh dalam selimut itu. Jika menghadapi musuh yang nyata, dapat berpikir hanya sekali. Namun menghadapi musuh dalam selimut, yakni orang-orang munafik, berpikirlah beribu-ribu kali. Tingkatkanlah peperangan terhadap mereka melebihi peperangan terhadap musuh-musuh lainnya. Keempat, jizyah dan ahli kitab. Perang Tabuk merupakan dalil disyariatkannya pengambilan jizyah dari ahli kitab. Dengan membayar jizyah, harta dan darah mereka terlindungi. Anda tentu telah membaca sendiri bahwa bangsa Romawi langsung bersembunyi dan terpecah belah ketika Rasulullah sampai di Tabuk. Kemudian salah satu wakil dari mereka datang menemui Rasulullah untuk berdamai. Sebagai kompensasi perdamaian itu, mereka menyatakan siap membayar jizyah.
Setelah itu, Rasulullah menuliskan perjanjiannya. Jizyah merupakan pungutan yang diambil pemerintah terhadap kalangan ahli kitab dalam bentuk harta. Jizyah hampir sama dengan zakat, tetapi zakat dikenakan terhadap kaum muslimin. Perbedaan lainnya adalah jizyah dilaksanakan berdasarkan sebuah ketetapan, sedangkan zakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan ketetapan. Mereka yang tunduk pada hukum jizyah dianggap sebagai orang-orang yang tunduk pada hukum-hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat Islam, walaupun mereka tidak memeluk keyakinan Islam. Namun mereka harus tunduk pada hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menentang hukum-hukum dan aturan syariat Islam yang diterapkan dalam pemerintahan Islam. Namun mereka tetap diperbolehkan melakukan beberapa hukum agama mereka yang berbeda dengan hukum Islam, seperti menenggak minuman keras dan lainnya. Inilah perbedaan antara ahli kitab dan orang-orang ateis serta para penyembah berhala paganis. Para ahli kitab dimungkinkan bersatu dengan masyarakat Islam, sistemnya secara umum, dan mereka tetap diperbolehkan memeluk agama masing-masing. Adapun orang-orang ateis, penyembah berhala, serta lainnya, tidak mungkin seperti itu. Tidak ada peluang bagi mereka untuk hidup bersama dalam tatanan masyarakat Islam. Pemikiran ateis dan paganisme jelas berlawanan dengan hukum dan sistem Islam dalam segala aspeknya. Memang terbentang perbedaan dan pertentangan yang mendalam dan menyentuh pada hal-hal yang mendasar antara mereka dan Islam. Kelima, Rasulullah melewati bekas wilayah tempat tinggal kaum Tsamud. Dari hadis yang menceritakan kejadian ini, kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah tidak menyukai bila kaum muslimin memasuki kawasan yang sebelumnya pernah didiami kaum-kaum yang pernah dimusnahkan Allah karena kekufuran mereka. Rasul juga tidak menyukai bila kaum muslimin mengambil peninggalan kaum-kaum tersebut. Hal yang Rasulullah lakukan saat itu hanya mengambil pelajaran dari apa yang menimpa kaum Tsamud seraya memanjatkan doa kepada Allah agar beliau dan kaum muslimin diberi kesejahteraan dan rahmat. Karena, bekas tempat tinggal kaum Tsamud itu saksi dari kemurkaan Allah dan pada setiap sudutnya terekam bukti-bukti kemurkaannya. Seiring berjalannya waktu, ternyata tempat tinggal kaum-kaum terkutuk itu masih ada. Tentu Allah sengaja meninggalkannya agar menjadi pelajaran bagi orang-orang berakal yang mahu mengambil pelajaran. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam banyak ayatnya. Oleh karena itu, salah besar bila kaum muslimin berkunjung ke tempat seperti itu hanya untuk bertamasya dan sibuk memperhatikan bentuk bangunan atau keindahan karya seninya. Berapa banyak peninggalan di muka bumi ini yang dapat dijadikan pelajaran dan nasihat. Namun, banyak orang yang tidak mengambil pelajaran, tidak memperhatikannya. Mereka hanya mendengarkan bisikan-bisikan setan, hanya melihat sisi seni dan nilai sejarahnya. Keenam, sekarang mari kita perhatikan perbedaan sikap Rasulullah terhadap orang-orang munafik dan sikapnya terhadap para sahabatnya yang beriman dengan benar. Sebagaimana yang diketahui, banyak orang munafik yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Mereka datang menemui Rasulullah dengan berbagai macam alasan. Rasulullah mengampuni mereka dan menyerahkan apa yang bersemayam di hati mereka kepada Allah. Di samping itu, ada sebagian kecil kaum mukminin yang juga tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ketidakikutsertaan mereka bukan karena keraguan dan kemunafikan. Mereka datang menemui Rasulullah tanpa mencari-cari alasan dan tidak berbohong, dan mereka meminta maaf dan ampunan. Namun Rasulullah terlebih dulu menghukum mereka dan tidak langsung memberi ampunan. Para pembaca tentu sudah tahu betapa beratnya hukuman Rasulullah ini terhadap mereka. Mengapa? Mengapa terhadap orang-orang munafik beliau bersikap lunak dan mengampuni mereka? Sementara terhadap orang-orang muslim yang keimanannya lurus, beliau bersikap keras bahkan menjatuhi hukuman. Jawabannya adalah karena sikap keras dalam kondisi seperti ini merupakan bentuk penghargaan dan pemuliaan. Hal itu sama sekali tidak layak bagi orang-orang munafik.
Bagaimana mungkin taubat orang-orang munafik dapat diterima ketika Allah menurunkan ayat-ayatnya? Bukankah ayat-ayat yang turun menjelaskan bahwa Allah menerima taubat orang-orang beriman yang tidak ikut berperang? Bukankah ayat-ayat penerimaan taubat ini tidak ditujukan kepada orang-orang munafik yang tidak ikut berperang? Kaum munafik sudah dinilai sebagai kufur dan tempatnya di neraka lapisan paling bawah. Allah memerintahkan agar kita membiarkan dengan hal-hal yang tampak dari mereka. Kita hanya menilai mereka berdasarkan penampilan luarnya saja. Siapa yang bisa mengetahui alasan sebenarnya yang mereka ajukan kepada Rasulullah? Siapa yang dapat mengetahui kebenaran di balik ucapan mereka? Manusia tidak ada yang tahu isi hati seseorang, apalagi orang munafik. Kita hanya menghukum dan bermuamalah dengan hal-hal yang tampak saja. Imam Ibnu Qayyim berkata, demikianlah Allah memperlakukan hamba-hambanya dengan menghukum atas dosa-dosa mereka. Allah mendidik hambanya yang beriman, yang mencintainya dan termasuk hamba yang mulia di sisinya dengan perbuatan dosa kecil. Maka dia akan senantiasa sadar dan waspada. Adapun orang yang lepas dari pengawasan Allah dan dia termasuk hambanya yang hina di sisi Allah, tidak ada penghalang antara dirinya dan berbagai maksiat yang dia lakukan. Sehingga tidak heran bila melakukan satu perbuatan dosa, dia akan memperoleh kenikmatan. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah Ka'ab yang dicantumkan dalam hadis panjang di atas. Di antaranya, pertama, umat Islam disyariatkan untuk menjauhi seorang muslim lainnya dengan alasan yang diakui Islam. Rasulullah melarang kaum muslimin berbicara dan menemani Ka'ab selama rentang waktu hukumannya. Ibnu Qayyim berkata bahwa kisah Ka'ab dalam hadis yang panjang itu merupakan dalil bahwa kita tidak wajib menjawab salam orang yang memang layak mendapat hukuman untuk dijauhi. Karena dalam hadis di atas, Ka'ab menyatakan, aku keluar dengan menunaikan sholat bersama kaum muslimin. Aku menemui Rasulullah, mengucapkan salam kepadanya. Beliau sedang berada di majelisnya setelah menunaikan sholat. Aku berkata dalam hati, apakah kedua bibirnya bergerak menjawab salamku atau tidak? Seandainya menjawab salam itu kewajiban, dalam keadaan seperti ini tentu Rasulullah menjawab salam dengan memperdengarkannya kepada Ka'ab. Kedua, bukan itu saja, Ka'ab juga mendapat ujian berikutnya. Ujian tentu sudah selayaknya diterima seseorang muslim untuk mengetahui sejauh mana keimanannya terhadap Allah. Raja dari negeri Ghassan mengirimkan sebuah surat yang berisi ajakan untuk meninggalkan orang-orang muslim yang menyakiti hatinya. Raja itu juga menawarkan Ka'ab agar datang ke negeri Ghassan dan dia akan mendapat berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dia telah berhasil melewati suatu cobaan dan disusul cobaan yang lebih berat. Ujian ini akan lenyap bersamaan dengan bertambahnya keimanan terhadap Allah, bertambahnya keikhlasan dan kecintaan terhadapnya. Berapa banyak kaki yang jatuh dan terpeleset karena harus menghadapi ujian atau cobaan seperti yang Ka'ab hadapi. Namun berapa banyak pula orang sebelum Ka'ab yang berhasil lulus dari ujian dan keluar sebagai pemenang, sebagai orang yang kuat dan mulia, orang-orang yang tidak terpengaruh sama sekali dengan ujian dan cobaan. Ketiga, sujud syukur kepada Allah merupakan ibadah yang disyariatkan. Hal ini diperlihatkan Ka'ab yang bersujud syukur setelah mendengar kabar bahwa taubatnya diterima. Imam Ibnu Qayyim berkata, Abu Bakar As-Siddiq bersujud ketika mendengar berita Musailamah Al-Kadzab terbunuh. Ali bin Abi Thalib bersujud setelah mendengar berita Za al-Satiyah termasuk kalangan Khawarij terbunuh. Rasulullah bersujud setelah mendengar berita gembira dari malaikat Jibril yang menyatakan bahwa siapa saja yang bersolawat kepadanya 1 kali maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Keempat, para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika seseorang bernazar akan menyedekahkan seluruh hartanya kepada orang-orang miskin, dia harus memberikan sebagian hartanya yang berkualitas baik saja. Pendapat mereka ini berdasarkan berbagai dalil.
Kemungkinan salah satu dalilnya adalah jawaban Rasulullah atas Ka'ab ketika dia berkata kepada Rasulullah, "Karena taubatku diterima, aku akan menyedekahkan hartaku kepada Allah dan Rasul-Nya." Ternyata Rasulullah menjawab, "Simpanlah separuh hartamu." Sementara yang lain berpendapat, seluruh harta dapat menjadi sedekah jika nazarnya seluruh harta. Mereka berpendapat, ucapan Ka'ab terhadap Rasulullah tidak menunjukkan bahwa dia bernazar. Namun dia meminta pendapat Rasulullah. Sementara itu, Rasulullah memberi jawaban bahwa dengan menyedekahkan sebagian saja, Allah pasti membalasnya. Semoga penjelasan ini lebih dekat pada kebenaran, demi melihat susunan kalimat ucapan Ka'ab dan jawaban Rasulullah. Bersambung.